dokter Pita. Bene nggih Pak ngoten niku. Enggak nututi waktunya. Tapi Mohon katakan maaf, saya Ibu, Ben. ini nggak sopan pakaiannya ya, karena baju top saya dicopot, banyak ada darahnya tadi. Jadi nggak pakai baju, nggak pakai kopiah, tapi saya yakin di sini udah orang tua saya semuanya. Amin. Udah saudara saya semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim al-hajju ashhurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang kami hormati, Dhul Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah proses pertama yaitu penyembelihan dan kambing telah kita laksanakan bersama, dan saya video mulai dari awal sampai terakhir. Nanti akan saya kirimkan ke ketua karun kita, ke ketua regu kita, biar nanti Bapak Ibu menyaksikan mulai dari nomor 1 sampai nomor 89. Itu ada sebutannya semua, nanti tinggal diperhatikan dan tinggal dilihat ini nama saya mana kok nggak disebut, nanti ada di situ, entah yang terakhir ataupun entah yang pertama. Itulah dam, karena haji itu ada 3 warna, ada 3 versi. Ada haji ifrad, ada haji kiran, ada haji tamattu. Nah, kebetulan ibu ini, bapak ini adalah haji tamattu, maka diharuskan untuk menyembelih kambing yang disembelih di wilayah tanah haram. Seperti yang tadi, pemotongan kambing itu ada 3, ada di daerah Uqaisyah, ada di daerah Hudaybiyah, ada di daerah Kilo Asyarah, dan kita pemotongannya yang paling jauh. Tapi resmi itu di lingkungan pemerintah Saudi Arabia. Termasuk masuknya kita tadi tertib. Jadi kalau dari rombongan yang lain belum selesai, kita tidak boleh dikasih masuk. Karena banyak kadang kejadian Bapak Ibu, mohon maaf, kambing satu yang membaca 2 orang. Kadang satu kambing 2 KBH yang membaca. Jadi tidak semuanya itu baik, ada yang kurang baik. Tapi kalau kita sudah masuk ke wilayah pemerintah, insya Allah ada Kementerian Haji, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian juga Pertanian dan Peternakan. Makanya kita tadi di situ agak dijaga dengan ketat, yang bisa masuk hanya Pak Bambang dengan Edi, termasuk saya yang memvideo seperti itu. Dan alhamdulillah terlaksana dengan baik dan tertib. Setelah dari ini berarti tanggung jawab Bapak Ibu untuk pelaksanaan ibadah haji sudah selesai, karena dannya sudah disembelih. Insya Allah itu banyak gantinya Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menjatuhkan darah 1 kali di tanah haram sama halnya kita menjatuhkan darah hewan kambing 100.000 kali. Amin. Subhanallah. Jadi kesempatan ini adalah bertanda rezeki para ibu barokah. Barokah. Hati ya. Walah. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, baru kali ini saya pegang mic pakai kaos Bapak Ibu ya. Mohon maaf, enggak nyaman saya hati. Cuma kalau nggak diterangkan nanti tidur semuanya. Nah, setelah dari motong kambing, Bapak Ibu akan kami ajak menuju ke Padang Arafah, karena nanti Bapak dan Ibu pada tanggal 9 Dzulhijjah itu akan wukuf di Padang Arafah. Haji kalau tidak wukuf di Padang Arafah maka hajinya tidak sah. Makanya kita harus mengetahui di mana Padang Arafah ini, yang mana di Padang Arafah itu di tengah-tengahnya ada Jabal Rahmah.
Jamrah Rahmah itu adalah tempat pertemuannya Nabiullah Adam dengan Siti Hawa yang berada di Padang Arafah. Nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah, jemaah haji itu semuanya akan pergi ke Padang Arafah dan akan melaksanakan wukuf di sana. Maka Rasulullah pernah menyampaikan Al-Hajju Arafah. Haji itu berada di Padang Arafah. Makanya Arafah itu dijadikan rukun haji. Jadi rukun haji itu Arafah dan juga seperti tawaf ifadah itu harus dikerjakan semuanya. Adapun seperti kita tidak mabit di Musdalifah, tidak mabit di Mina, kalau kita uzur itu tidak apa-apa, bisa diganti dengan dam. Tapi kalau Arafah kita sakit seperti apapun, kalau mau haji harus dilarikan ke Padang Arafah. Begitu pentingnya Padang Arafah. Maka dari itu kita pagi hari ini akan menyurvei seperti apa Padang Arafah. Nah, dari Padang Arafah nanti Bapak Ibu akan dibawa ke Musdalifah. Dibawa kemana? Musdalifah. Dibawa ke Musdalifah. Yang tidak tidur insya Allah tahun depan bisa umroh lagi. Amin. Ketemu Ustaz Amin. Harus nabung dulu. Tapi yang tidak tidur, insya Allah saya yakin bisa umroh, bisa haji nanti kembali dengan anak dan istri. Tapi bukan istri-istri, dengan istri. Yakin. Ucapan adalah doa, makanya banyak berucap yang baik-baik saja. Lebih-lebih di wilayah tanah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 120 rahmat di dalam Masjidil Haram. Itu magnetnya di situ. Adapun di wilayah tanah haram ini Allah lipat gandakan pahalanya sampai 100.000 kali pahala. Begitu pula juga kejelekan kita. Apabila kita melakukan kejelekan satu kali, Allah lipat gandakan 100.000 kali kejelekan. Makanya kerjanya yang baik-baik saja. Yang tidak baik kita simpan saja. Kita selam dulu. Kita kerjakan yang baik, sehingga yang baik-baik ini nanti kita akan terapkan ke Indonesia insya Allah. Pulang dari haji, kami yakin Bapak Ibu membawa haji yang mabrur, haji yang makbul, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini kalau seandainya tidak ada Mekah, tidak ada Ka'bah, mungkin orang tidak akan berkunjung ke kota Arab ini, Bapak, ke Mekah ini. Kenapa? Karena coba diperhatikan oleh Bapak Ibu di sebelah kiri kita. Gersang Bapak Ibu. Lain sebelum saya berkunjung ke Ponorogo kemarin, banyak gunung di atasnya, sejuk, banyak pepohonannya. Kalau di sini coba diperhatikan, mana ada yang tumbuh. Kalau panas di sini sampai 55 derajat panasnya. Itu punnya 45 derajat panasnya. Kalau dingin itu kita mesti kalau mau goreng ikan, minyaknya dilelehkan dulu ke kompor. Ini bukan rumput di sebelah kanan kita, ini kayak karpet Bapak Ibu. Rumput-rumputan. Ya, karpet ini, rumput-rumputan. Kalau di Indonesia malah tidak disiram, malah tumbuh sendiri di depan rumah. Di sini malah harus disiram setiap hari. Kalau ini bukan rumput asli, karpet ini. Dirondap. Nah, sekarang kita akan ke Padang Arafah. Jadi mungkin di Arafah itu sudah ditata mulai dari sekarang kemah-kemahnya Bapak Ibu. Tapi saya belum tahu nanti Bapak Ibu di mana kemahnya. Tapi insya Allah itu ada AC-nya, ada kipasnya, ada ketua kloter yang setiap ini membantu Bapak Ibu, ada ketua karom, lebih-lebih ada ketua guru. Alhamdulillah saya perhatikan kompak di Haramain mulai dari atas sampai bawah, saling membantu dan membahu. Karena kalau tidak kompak, niscaya program ini tidak akan berjalan dengan lancar. Yang namanya dinamika kehidupan pasti ada yang sedikit lah seperti itu. Tapi kebanyakan ini subhanallah kompak semuanya. Mudah-mudahan kekompakan ini sampai akhir, sampai selesai pelaksanaan ibadah haji. Amin. Minta kurmanya Bang. Ini kalau saya turun ke bawah, nanti banyak yang tidur nih. Ada yang maksiat sih. Maksiat sih. Kalau sekarang ini cuma pura-pura nggak tidur saja gini. Sedang iya. Saya walaupun kayak gini ahli hikmah loh kelihatan. Nah,
Ada yang pakai kacamata, dia dalam tidur kacamata hitam. Ya, nah kalau dibilangin baru kacamatanya ditaruh ke atas itu. Murid betul. Amin tuh kayaknya Haris. Amin tuh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau masuk dari hotel kan kita masuk dari pintu Bagus Salam ya. Coba sekali-kali masuk dari pintu depan itu. Pak Amin ini kok. Lebih-lebih yang dengan bawa istri. Ini 82. Ajak dari pintu 1 kan ada pintu Malik Abdul Aziz dari depan Masjidil Haram. Ajaklah ke sana ibunya, anaknya. Habis dari pintu 1 keluarnya nanti dari pintu 1. Lurus dengan Tower Zamzam. Dan yang tinggi ada yang tinggi. Nah, di bawahnya itu ada mall-mall. Banyak orang jualan emas-emas di situ. Ajaklah ibu-ibunya kasihan. Walaupun 1 gram 2 gram. Sebenarnya dia noleh tapi nggak minta, tapi hatinya minta. Benar, barokah loh, benar. Jadi oleh-oleh dari ini sangat barokah. Di sini belikan ibu-ibu cincin 1 saja. Nanti di Indonesia bisa belikan sampai 10 kali. Ya 10 gram loh kan. Kalau tidak benar nanti Pak Amin Masa per 1 Amin gram. ngomong. Bener. Coba. Nanti nambahin berat koper. Kalau emas 1-2 gram kan nggak begitu berbeban. Nah, seperti itu. Apalagi memanja istri, 1 juta, Pak. pahalanya banyak sekali. Analah. Karena memang kebanyakan ibu-ibu itu kalau istri saya dipuja, dipuji, dikasih uang belanja yang banyak, udah nyenger dia. Itu istri saya, tapi kalau istri bapak bapak saya nggak tahu. Sama. Enggak sedikit benar ya, biar nggak tidur biar nggak tidur. Asli ini gitu. Karena saya kerjanya kan di luar terus Bapak Ibu, jadi jarang di rumah. Lebih-lebih saya pegang 11 travel kalau musim umroh. Jadi mulai dari hotel, mulai dari bus, mulai dari catering, itu saya pegang semuanya. Mulai dari koordinator guide, jadi pegang 11 travel. Termasuk yang dari Ngawi juga kalau umroh. Tapi kalau haji, hanya 2 yang saya layani, yaitu Jabal Ngawi dan juga KBHU Al-Haramain dari Ponorogo. Itu saja, jadi 2 saja yang saya layani. Kalau umroh itu banyak. Jadi mau minta guide sampai saya ada 106 guide. 106 guide. Nah, jadi pas kebetulan di situ di Army Narika Perdana itu jadi koordinator guide di bagian lapangan. Jadi itu kadang jarang pulang. Nah ini Bapak Ibu di daerah Iskan sebelah kanan kita. Daerah Iskan ini Perumahan. yang membangun ini adalah Osama bin Laden dan anak-anak. Oh. Di sebelah kanan kita. Iya, perumahan. Ini daerah Iskan namanya. Properti, iya. Bin Laden Group. Makanya di sini ada Bin Laden Group. Nah, ini bangunannya Osama bin Laden. Sampai sekarang ke sana itu banyak. Cerdik Osama bin Laden itu, makanya diburu oleh Amerika. Dan ini sudah masuk kawasan Rosaifah. Di sebelah kiri kita ini ada ulama terkenal di Indonesia. Padahal ulamanya di sini, pas di sebelah kanan kita itu ada payung-payung, di belakangnya itu adalah dalamnya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Mana Tat? Di Mana Tat? sebelah kiri, tadi kelihatan. Sebelah kiri. Sayyid Ahmad Al-Maliki yang berdampingan rupanya dengan Syekh Muhammad Zain Usman Al-Yamani. Di situ rumahnya berdampingan. Ada juga namanya Sayyid Umar Al-Jailani, ada di daerah Amro. Ada juga Allahumma firlahu Sayyid Abbas. Itu ada di sini di daerah yang tadi. Kalau Sayyid Abbas di sana sikit. Dulu saya masih muda-muda sering ke sana, tidak sibuk dengan pekerjaan. Kalau sekarang ini sudah dilarang Bapak Ibu. Dulu jemaah haji sering berkunjung ke sana, jemaah umroh sering. Tapi sekarang Saudi sunat ketat sekali. Sejak ada konflik antara Saudi dengan Yaman, itu diperketat. Apalagi jalsah-jalsah seperti itu, kumpul-kumpul, itu dilarang di sini. Jangankan itu, Maulidin Nabi saja di sini dilarang. Kalau ada yang ketahuan berkumpul dalam satu rumah baca Maulidin Nabi, itu ditangkap, bisa dipulangkan ke Indonesia. Fi hubbi Sayyidina Muhammad Nurul Badrul Huda. Nah, kalau ada yang kelihatan seperti itu, ditangkap di sini. Saking ketatnya. Di sini kebanyakan ikut Imam Ahmad bin Hanbal.
Kalau kita kan ahli sunnah wal jamaah banyak yang Imam Asy-Syafi'i. Tapi tujuannya sama, cuman lain jalan. Ada yang lewat samping, ada yang lewat kanan, ada yang lewat lurus seperti itu. Tapi tujuannya tetap sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau bapak dan ibu pergi ke Masjidil Haram, itu jangan heran. Ada orang yang sambil sholat sambil main HP gini terus. Pas ruku ditaruh lagi. Ada yang gini-gini, jangan heran. Ada yang sholat sambil jalan, itu jangan heran. Ada imamnya masing-masing dan ada kitabnya masing-masing. Padahal kita sholat dilewatin kayak gini, kepala hampir diinjak. Ada, kalau di kita kan nggak boleh kayak gitu. Kemarin ada yang tidur, nggak wudhu, sholat lagi. Iya, enggak tidur, habis itu langsung bangun, langsung sholat lagi. Ini namanya daerah Nakasah. Sebelah kiri kita ini 3 bulan yang lalu masih banyak rumah-rumah yang berjajaran Bapak Ibu. Gusur. Ini digusur, akan dijadikan tempat ataupun hotel jemaah haji pada tahun 2030 nanti sudah selesai. Contohnya seperti ini nih, Jauh. gambarnya. Semakin jauh. Nah, nanti bangunannya kayak gini nih. Nah, dulu rumah rongsor, rumah yang kurang bagus, yang banyak yang tinggal di sana adalah orang Myanmar ataupun Burma. Banyak pedagang-pedagang ikan, termasuk orang Indonesia yang bikin kopiah banyak, akan digusur oleh Raja Saudi untuk dijadikan hotel-hotel tempatnya para jemaah haji yang insya Allah tahun 2030 itu selesai semuanya. Semakin jauh sama masjidnya. Hah? Semakin jauh dengan masjid loh di situ. Semakin jauh, tapi insya Allah akan difasilitasi bus nanti. Bahkan yang dari Rosyaifah tadi ada kereta api nanti yang akan turun di sekitar Masjidil Haram. Bahkan sekarang dari Mekah ke Madinah hanya ditempuh 1 jam 40 menit dengan kereta cepat. Sebelum bulan puasa kemarin saya ikut 1 jam 40 menit. Anggap 2 jam dengan keberangkatannya, check-in dan check-outnya. Jemaah haji bisa naik ya? Jemaah haji bisa naik, tapi beli tiket dulu kalau mau naik, pakai paspor. Jadi kalau ada yang mau ziarah ke makam Rasul lagi, silakan beli tiket kereta cepat itu. Saya sebenarnya tidak tega dengan Bapak Ibu ini. Ada yang mau tidur, kasihan merem-merem. Bangun lagi, merem-merem bangun. Silakan kalau mau tidur, silakan. Silakan. Bisa. Matiin air pleret. Saya orangnya pengertian Bapak Ibu. Padahal di depan kita ada Jabal Sur tuh, wah lihat. Jabal Sur. Gunung Sur di sebelah kanan kita, depan lurus. Ini adalah gunung yang mana Rasulullah pernah bersembunyi di dalamnya 3 malam. Nih gunungnya, kelihatan? Ya. Nah, ini gunung di depan kita. Rasulullah pernah naik ke dalam dan pernah bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar sebelum hijrah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ini gunungnya. Jadi kalau Bapak Ibu naik ke atas sekitar 2 jam. Naiknya 2 jam. Dan jangan khawatir, di atas ada orang jualan apel, pisang, minuman dingin, masyrubat, Coca-Cola. Ya, di sebelah kanan nanti akan lebih jelas lagi ketika di depan. Saya sering Bapak Ibu kalau umroh sering naik ke atas. Tapi tahun-tahun ini jarang. Sudah terasa capeknya. Kalau turunnya yang capek. Tapi kalau naiknya masih semangat. Tapi kalau sudah turun rasa gawat. Jadi yang namanya mau naik gitu pasti semangat. Tapi kalau sudah loyo karena tenaga sudah dihabisin semuanya. Udah waktunya turun. 1 menit baru paham. Bismillahirrahmanirrahim. Jabal Sur. Gunung Sur. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Ini di sebelah kanan kita posisi Jabal Sur. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya tentang sejarah Jabal Sur. Tapi tidak ada salahnya apabila saya ulangi ya, sedikit saja biar nyambung. Ini di sebelah kanan kita gunung yang tinggi, kelihatan? Itu gunung yang tinggi di sebelah kanan adalah Jabal Sur. Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar sebelum hijrah bersembunyi di Jabal Sur ini yang di atasnya ada gua.
خلاص كلم على طول كده يا حبيب على طول الذي ما بيوقف kelihatan itu gunungnya belah kanan. Jadi kalau bapak ibu mau naik ke atas pakai taksi dari hotel sekitar 20 rial dibagi 4 orang berarti hanya 5 rialan Segitu tingginya. kalau naik ke atas. Abu Bakar naik dengan Rasulullah. Soya. Habib. Melaing saus melaing murah naik. Sayyidina Abu Bakar terkena ular kayaknya mas. Gigit ular. Wah, takut membangunkan Nabi. Bos tadi mau ya Habib. Sana. Ya, ya. Jadi gunungnya Jadi gunungnya itu Bapak Ibu di sebelah kanan. Rasulullah kurang lebih selama 13 tahun dengan sabarnya beliau mengajak orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, dengan telaten, walaupun kadang Rasulullah disakiti, walaupun kadang sahabat yang ikut Rasulullah disakiti, namun Rasulullah tetap sabar. Lalu orang kafir itu kebingungan, ini Rasulullah diginiin tidak mau, digituin tidak mau. Pernah ada sejarah mengatakan Rasulullah itu ditawari 3 tawaran oleh mereka asalkan berhenti dari dakwahnya. Yang pertama, Rasulullah ditawari harta yang banyak. Andai kata Rasulullah berhenti dari dakwahnya, kalau mau harta, niscaya harta orang kafir Quraisy ini akan dikumpulkan dari kabilah Arab dan akan diberikan kepada Rasul. Namun Rasulullah tidak mau harta. Lalu lagi Rasulullah ditawari, andai kata Rasulullah berhenti dari dakwahnya, mau jadi raja, akan kami angkat menjadi pemimpin. Namun Rasulullah tidak mau. Andai kata Rasulullah ingin wanita cantik, istri yang cantik, niscaya akan dikumpulkan dari kabilah Arab ini, akan diambil yang paling cantik, akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tidak mau wanita cantik, ingin tetap meneruskan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditawari ini tidak mau. Kadang Rasulullah ketika sujud di depan Ka'bah ditaruhi di punggungnya kotoran unta, Bapak Ibu. Namun Rasulullah tidak marah, hanya mendoakan mereka. Bahkan putrinya Siti Fatimah sampai menangis, sampai marah. Dibuanglah, diangkatlah kotoran itu. Karena Rasulullah tidak bisa bangun karena banyaknya kotoran unta tersebut. Perjuangan Rasulullah. Akhirnya mereka orang-orang kafir Quraisy bermusyawarah guna untuk menyingkirkan Nabi Muhammad hidup ataupun mati. Mereka berkumpul dari 9 kabilah ingin serentak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya Allah telah mengisyarahkan, Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sehingga ketika mereka orang-orang kafir Quraisy berkumpul di depan rumah Rasulullah diperintahkan untuk keluar. Dan Rasulullah sebelum keluar membaca ayat, kalau tidak salah ayat 9 dari surat Yasin yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim fa anshawnahum fa hum la yubsirun. Itu ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah lewat di depan mereka tidak melihat Bapak. Mereka tidak melihat Rasulullah. Dan Rasulullah pernah mengambil segenggam abu dan ditaburkan di atas kepala orang-orang kafir. Mereka tidak merasa. Lalu Rasulullah mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah untuk mengelabuhi orang-orang kafir Quraisy tersebut bersembunyi di gunung tadi. Di gunung apa? Gunung Thur. Ada riwayat yang mengatakan itu Rasulullah naik ke atas gunung itu tanpa alas kaki, Bapak Ibu. Sehingga Rasulullah kakinya luka, lecet, menetes darah. Kenapa? Kalau pakai alas kaki nanti ketahuan akarnya, jejak kakinya akan kelihatan oleh orang kafir Quraisy. Lalu naik ke atas gunung dan bersembunyi di dalam gua. Namun sebelum bersembunyi ke dalam gua, Abu Bakar, sahabat setianya, mengecek dulu ke dalam. Takut di dalam gua itu ada hewan yang akan menyakiti Rasulullah SAW. Ternyata di dalam gua tersebut banyak lubang.
Akhirnya lubang-lubang tersebut disumbat oleh Sayyidina Abu Bakar pakai kain penyumbat. Ada 2 lubang yang belum disumbat karena kain penyumbatnya tidak cukup. Akhirnya Rasulullah dipersilakan naik dan tidur di pangkuan sang Abu Bakar. Akhirnya yang punya lubang tersebut keluar dan digigitlah kaki Sayyidina Abu Bakar. Menangis Abu Bakar karena kesakitan, namun tidak bergerak sedikit pun karena takut Rasulullah bangun. Bapak Ibu, hanya meneteskan air mata sehingga Rasulullah bangun dan menanyakan, "Gerangan ada apa? Kok Abu Bakar menangis?" Abu Bakar mengatakan bahwasanya kakinya digigit hewan dan racun sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, sehingga Rasulullah langsung meludahi kaki Abu Bakar. Seketika itu juga sembuhlah, racun pun hilang. Kalau ludahnya Mas Edi mungkin tambah bengkak itu. Karena kalau bangun pagi langsung ngerokok, nggak sikat gigi. Iya, rokok yang dicari padahal. Cocok. Karena saya rasa Bapak Ibu ada yang haus, maka saya akan masuk, kemudian saya akan berikan air, kasihan. Allah Akbar.